Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Dewi Lestari. So today we will learn about article and noun. This material is very important to understand English grammar better. So watch this video explanation until the end so that you can all understand. So I made this learning video based on Raymond ebook. There is a video of the ebook. This ebook is suitable for intermediate student who want to learn more. Jadi pada chapter 1, materi artikel dan noun itu ada beberapa subbab materi. Yang pertama ada artikel a and the, aturan penggunaan artikel, contoh penggunaan artikel, fungsi noun, jenis-jenis noun, contoh-contoh noun. Dan yang terakhir, penggunaan tanda kepemilikan apostrofis. Jadi masuk pada tujuan pembelajaran materi artikel ini, siswa dapat memahami apa itu artikel, jadi pengertiannya itu apa. Yang kedua, siswa mampu membedakan jenis-jenis artikel. Yang ketiga, memahami aturan penggunaan artikel. Dan yang terakhir, siswa mampu memahami jenis-jenis artikel dengan melakukan exercise atau latihan soal. Selanjutnya kita masuk pada materi pertama, yaitu artikel. Apa itu artikel? Artikel adalah kata sandang yang digunakan untuk mendahului noun atau kata benda dalam bahasa Inggris. Nah, kata sandang ini sama juga dengan penentu ya. Nah, maksudnya penentu itu apa? Jadi, penentu itu fungsinya untuk menentukan noun itu spesifik atau tidak, atau jelas atau tidak, begitu ya. Jadi letaknya artikel ini mendahului noun. Di dalam artikel ada jenisnya a, and the. A, and itu termasuk indefinite, tidak spesifik, artinya tidak merujuk pada noun tertentu, melainkan noun secara umum dan belum spesifik. Berbeda dengan the ini termasuk definite, maksudnya itu nounnya sudah spesifik atau sudah diketahui begitu. Nah, biar kalian lebih paham, kita coba lihat pada contoh di samping. Ini namanya Joy ya. Joy bilang kalau I had a sandwich and an apple for lunch. The sandwich wasn't very good, but the apple was nice. Jadi pada kalimat pertama ini kenapa pakai a sandwich and apple gitu? Jadi alasannya karena Joy tersebut baru pertama kali menyebutkan pada kedua hal tersebut gitu loh. Makanya pakai a, and gitu. Berbeda dengan kalimat kedua, the sandwich wasn't very good, but the apple was nice. Jadi, the sandwich di sini, Joy sudah tahu yang mana sandwich dan apple yang dimaksud gitu untuk lunch. Makanya memakai the, bukan a, and, an lagi. Coba kita bandingkan pada kalimat pertama dan kedua di bawah ini. A man and a woman were sitting opposite me. The man was American, but I think the woman was British. Jadi kalimat pertama, a man and a woman, di sini kita belum tahu siapa a man and a woman itu. Sedangkan di kalimat kedua, the man was American, but I think the woman was British.
Kita sudah tahu siapa man and woman yang dimaksud, jadi sudah spesifik gitu ya. Jadi pakai the, bukan a or an lagi. Kita lihat aturan penggunaan artikel di bawah ini. Untuk artikel a digunakan sebelum noun yang diawali dengan konsonan, selain a, u, i, e, o gitu ya. Contohnya a book, a fish, a university. Nah, kenapa a university ini masuk? Kenapa tidak di an gitu? Nanti kita jelaskan di bawah ya. Next, untuk artikel an digunakan sebelum noun yang diawali vokal, huruf a, i, u, e, o. Contohnya an apple, an hour, an umbrella gitu. Nah, kita jelaskan kenapa university ini masuk tadi dipakai e depannya ya. Jadi kenapa university malah pakai e bukan an, atau an hour malah pakai an bukan e? Karena kita harus perhatikan ucapan atau pelafalan dari huruf setelah artikelnya gitu. A university masuk e karena pengucapannya itu u gitu. A university gitu. Makanya pakai e. Beda dengan an hour. Nah, di sini H atau H ini termasuk silent letter. Jadi kita bacanya pada huruf setelah H itu kan hour gitu ya. Jadi hour. Hour ini pengucapan vokal jadinya pakai n. Nah, apakah sampai sini paham? Kalau belum, nanti kita coba mengerjakan contoh soal di selanjutnya ya. Selanjutnya, aturan penggunaan the. Yang pertama, merujuk pada benda atau orang yang sudah disebutkan sebelumnya. Seperti pada contoh ini, I have a flower. The flower is green. Di sini, karena flowernya sudah disebutkan sebelumnya, maka kalimat kedua tidak memakai e lagi. Jadi pakainya the gitu. Yang kedua, merujuk pada benda atau orang yang spesifik. Kita lihat pada contoh. Pada kalimat pertama, do you have a car? Dia pakai e di depan car karena belum spesifik atau masih umum gitu. Sedangkan pada kalimat kedua, I cleaned the car yesterday. Di sini kita sudah tahu car itu milik siapa, punya siapa, jadi sudah spesifik. Nah, tidak pakai e lagi, jadi pakainya the. Jadinya the car gitu. Terus yang ketiga, merujuk pada benda atau orang yang sudah diketahui secara umum. Contohnya, I go to the post office to send a letter. Kita semua tahu kalau jika kita mau pergi ke pos, pasti untuk mengirim sesuatu ya, entah itu barang atau surat. Contoh lain seperti yang kalian lihat, seperti I know first day is the Monday. Nah, masuk pada yang keempat, merujuk pada noun yang diubah menjadi adjektif. Contohnya, the car is the fastest in the race. Nah, kata awalnya kan fast, karena akan diubah menjadi adjektif, jadinya fastest, karena pakai the. Jadi the car. Ini ada beberapa contoh soal, kalian bisa jawab terlebih dahulu atau bisa kalian pause ya. Oke, kita bahas ya. Soal pertama, kita isi blank pada titik-titik kosong tersebut ya. Kita bisa pilih antara a, an, or the. Soal nomor 1, this morning I booked a book and bla bla bla. Apa isinya coba? Jadi isinya itu
a magazine. Karena huruf setelah artikelnya itu kan konsonan, berarti sama dengan a book tadi ya. Jadi pakai a. Selanjutnya, bla bla bla, book is in my bag. Ingat aturan penggunaannya kalau sudah disebut sebelumnya. Maka, ya betul, kita pakai the. Jadi isinya, the book is in my bag. Lanjut, but I can't remember where I put bla 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 magazine. Apa isinya? Nah, yes, the magazine. Ingat ya aturan penggunaannya. Kalau sudah disebut sebelumnya, kita pakai the. Soal nomor 2, I saw bla 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 accident the morning. Ingat, kalau setelah artikel ada huruf vokal, pakai apa? Yes, pakai an ya. Jadi an accident. Selanjutnya, bla 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 car crashed into bla 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 tree. Hayo, apa isinya? Ingat tidak aturannya? Jadi kita pakai a di depannya ya. A car crashed into a tree. Kalimat selanjutnya, bla 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 driver of bla 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 car wasn't hurt, but bla 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 car was badly damaged. Langsung saja, ingat kalau sudah disebutkan sebelumnya itu pakai the ya. Jadi the driver of the car wasn't hurt, but the car was badly damaged. Kita masuk pada contoh soal yang kedua. Nomor 1. Would you like apple? So, seperti yang kita lihat di situ, kalau sebelum noun, apple tadi, ditambah artikel apa? A, or an, or the. Ingat, kalau huruf vokal, kita menambahkan apa? Yes, an. Jadi an apple. Would you like an apple? Nomor 2. How often do you go to dentist? Sebelum dentist kita isi apa? Yes, isi the. Karena dentist itu konsepnya masih general, masih secara umum gitu. Nomor 3. Can you close door please? Apakah kalimat tersebut sudah spesifik? Apakah sudah menunjukkan itu pintu apa? Pintu yang mana? Belum ya. Jadi kita pakai the. Can you close the door please? Gitu. Nomor 4. I have problem. I need your help. Yes, isi benarnya seperti ini. I have a problem, I need your help. Ini sudah spesifik karena kita tahu bahwa dia, saya, itu memiliki sebuah masalah gitu. Jadi dia butuh bantuan. Selanjutnya yang C, do you enjoy your work? Is it bla 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 interesting job? Langsung saja, karena itu huruf awalnya I, jadi depannya itu kita tambah an. Jadi an interesting. Yang A, are you going away next week? No, bla bla week after next. Ingat aturannya ya, jadi kalau sudah disebutkan di awal, kita pakai the week after next. Lanjut, yang B, I'm going away for bla 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 week in September. Langsung saja isinya a week. I'm going away for a week in September. Selanjutnya masih mengenai aturan penggunaan the. Aturan yang pertama, without the, artinya tanpa pakai the ya. Maksudnya tidak boleh ditambahkan the di depannya. Yang pertama, tidak boleh ditambah the jika untuk menambahkan nama orang. The Helen itu salah.
Yang benar itu Helen saja, jadi tidak pakai the di depannya. Yang kedua, tidak boleh menggunakan dengan kebanyakan nama tempat seperti Japan, France, Bangkok, and etc. Contohnya seperti yang kalian lihat. Yang pertama, I live in France. Itu benar. Kalau yang kedua itu salah karena sebelum France ada tambahan the. Kan aturannya kalau nama tempat itu tidak boleh menggunakan the ya. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan dengan nama jalan atau taman. Seperti pada contoh, coba kalian pahami. Bagaimana kalau semisal contohnya itu begini. I live on the Patimura Indah Street. Itu benar atau salah? Ayo. Jadi ingat ya, jangan pakai tambahan the kalau untuk nama jalan atau nama taman gitu. Selanjutnya untuk aturan with. Jadi boleh menggunakan kalau ditambah seperti yang pertama, boleh ditambah the seperti dengan nama laut, sungai, atau nama bangunan. Contohnya seperti jam gadang, menara Eiffel begitu. Bentuk jamak atau pluralnya ditambah s di belakangnya. Terus terakhir dengan arah seperti the north atau the west gitu. Contohnya I visit the Eiffel Tower. Nah, biar kalian lebih paham lagi, coba kalian kerjakan latihan ini. Itu kalian bisa coret saja kata-kata yang digaris bawahi, pilih salah satu saja. Selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran pada materi noun. Yang pertama, siswa dapat memahami apa itu noun. Pengertiannya begitu. Yang kedua, mampu memahami fungsi noun. Yang ketiga, siswa dapat menguasai jenis-jenis noun. Dan yang terakhir, siswa mampu mengerjakan contoh-contoh soal yang diberikan. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua, yaitu noun. Noun atau kata benda adalah bagian penting dalam bahasa yang merujuk pada orang, tempat, benda, nama orang, hewan, dan lain-lain. Jadi noun itu tidak mesti kata benda ya. Noun sendiri memiliki beberapa fungsi. Coba kita lihat pada contoh di atas. She took the flowers in the bottle. She ini sebagai subjek, took ini sebagai verb, the flowers ini sebagai objek, and in the bottle itu komplement atau pelengkap. Nanti kita pahami ya. Kita masuk pada fungsi yang pertama, yaitu subject of verb. Maksudnya, kata benda yang melakukan tindakan atau action sebagai pelaku. Jadi, tindakan, action. Jadi subjek ini sebagai pelaku ya. Di contoh tersebut, she took the flower in the bottle. She itu sebagai subjek yang melakukan tindakan, yaitu mengambil bunga tersebut, gitu. Fungsi yang kedua yaitu object of verb. Kata benda yang menerima tindakan. Pada contoh di atas, yang menjadi objek itu the flowers, yang menerima tindakan diambil gitu. Pada contoh di atas yang menjadi objek yaitu the flowers yang menerima tindakan diambil. Selanjutnya fungsi ketiga yaitu object of preposition, artinya kata benda yang mengikuti preposisi atau kata depan. Nah, contoh kata depan itu ada on, in, at, and etc. Pada contoh di atas yang menjadi object of preposisi yang mana, hayo? Coba. Nah, di situ ada kata in. In itu sebagai preposition.
Bottle itu emang noun ya, tetapi dalam kalimat ini bottle berfungsi sebagai object of preposition, objek yang mengikuti kata benda. Nah, yang mana nounnya? Jadi, noun yang terkena preposisi adalah flowers. Jadi, kata in tadi menunjukkan di mana flowers berada di dalam botol, gitu. Oke, kita masuk pada jenis-jenis noun yang pertama, mengenai countable and uncountable noun. Kita bahas countable noun dahulu. Countable noun adalah noun yang dapat dihitung. Kita lihat pada contoh yaitu banana. Banana is a countable noun. Kenapa? Karena banananya singular, tunggal, satu gitu loh. Kata benda yang dapat dihitung kalau dia tunggal, maka banana berbeda dengan jamak. Jadi bananas ditambah s karena ada banyak pisangnya, lebih dari satu. Kita juga bisa pakai angka dengan countable noun seperti one banana and two bananas ditambah s. Tapi untuk one banana ini seharusnya cukup pakai artikel e di depannya. Itu sudah menunjukkan singular atau satu pisang. Jadi tidak perlu pakai one, kata one di depannya. Selanjutnya kita bisa pakai an, kata benda tunggal yang dapat dihitung. Contohnya a book, a banana, an apple. Artinya ini bisa ditambah e or en jika nounnya tunggal. Coba kita lihat dua contoh ini ya. Pertama, do you want a banana? Ini benar ya, karena merujuk pada satu pisang spesifik. Kenapa harus pakai e di depan noun? Karena artikel e ini diperlukan untuk countable noun dalam bentuk tunggal. Di situ sudah jelas. Kalau tanpa imbuhan artikel, banananya tadi tetap satu. Karena tidak ditambah s di belakangnya, jadi tetap tunggal. Jadi salah ya kalau tidak pakai tambahan artikel en pada countable noun yang tunggal. Sama seperti contoh kedua, there's been an accident. Accident-nya ini kan tunggal, karena pakai huruf e, vokal, jadinya ditambah artikel an accident. Jadi salah kalau tidak pakai tambahan artikel an, karena dia tunggal gitu. Kecuali kalau ditambahin s belakangnya, jadi itu jamak atau plural. Lanjut kita bahas menggunakan kata benda jamak yang dapat dihitung tanpa artikel an. Contoh, I like bananas. Accidents can be prevented. Ditambah s ini berarti lebih dari satu jamak. Jadi kita tidak perlu menambahkan artikel an jika nounnya jamak. Dalam countable noun, kita juga bisa pakai some, any, many, and few. Tapi kita bahas some and any terlebih dahulu. Kita bisa pakai some dan any di countable noun jika... Nah, kita mesti tahu dulu apa itu some. Some itu artinya beberapa dan any artinya apapun. Some digunakan ketika kita berbicara tentang jumlah yang tidak pasti, tetapi tidak lebih dari 0. Itu kita pakai some. Coba kita lihat contoh ya. She has some money. Dia perempuan, mempunyai beberapa uang. Maksudnya, kita tahu ada sesuatu dari kata some itu, tetapi tidak tahu jumlah pastinya, karena kita tahunya cuma beberapa. Berarti ini beberapa ini kan lebih dari 0 kan, makanya pakai some. Nah, selanjutnya, any. Any digunakan ketika kita berbicara tentang jumlah yang tidak pasti, tetapi bisa jadi itu 0 jumlahnya. Maksudnya bisa jadi ada atau tidak.
Contohnya, did you see any birds? Di sini, maksudnya kita tidak tahu apakah ada burung atau tidak. Makanya dia bertanya karena tidak tahu jumlah pastinya itu berapa. Ada atau tidak, gitu. Countable noun juga bisa pakai many and few loh. Nah, kita bahas many dulu ya. Many itu digunakan ketika kita berbicara tentang jumlah yang banyak. Contohnya, many students are in the library. Sampai sini kalian masih bingung, oke? Kalau gitu, bandingkan dengan some. Ini sangat berbeda, jadi kalian jangan keliru. Jadi, some itu tadi digunakan untuk menunjukkan jumlah yang tidak pasti, tetapi lebih dari 0. Artinya, ada beberapa tapi tidak tahu jumlah pastinya itu berapa. Berbeda dengan many itu digunakan untuk menunjukkan jumlah yang banyak, tetapi tidak pasti jumlahnya banyak. Many itu digunakan untuk menunjukkan jumlah yang banyak, tetapi tidak pasti, tapi jumlahnya banyak, gitu. Jadi kesimpulannya, kalau some itu sedikit, tetapi lebih dari 0, lebih kecil dari many, sedangkan many itu banyak, lebih besar dari some. Lanjut few. Few digunakan ketika kita berbicara tentang jumlah yang sedikit. Contohnya, I have few friends in the city. Kalau dibandingkan dengan some, few ini bisa jadi jumlahnya 0. Kalau some menunjukkan jumlah yang lebih besar dari few, sebaliknya, kalau few menunjukkan jumlah yang kecil, bahkan bisa jadi 0. Gitu. Oke, kita masuk pada uncountable noun, adalah noun yang tidak bisa dihitung. Kita lihat pada contoh rice di samping ini. Rice ini adalah uncountable noun, tidak bisa dihitung menggunakan angka. Kita juga tidak bisa menggunakan one rice, two rice, or bahkan 1 million rice. Uncountable noun itu tidak ada yang bentuk jamak. Jadi bagaimana menghitungnya? Nah, kita tidak menggunakan an untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Jadi tidak ada contohnya a music or a rice gitu. Namun kita bisa menghitungnya pakai takaran atau wadah untuk mengetahui jumlahnya. Contohnya kita bisa pakai bla 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 of, a bowl of rice, a glass of milk. Jadi kita bisa menggunakan wadah untuk menghitungnya, gitu. Jadi ingat ya, untuk sejenis kopi, teh, atau jus, kita tidak bisa menghitungnya kecuali kita menghitungnya menggunakan takaran atau wadah. Ini ada beberapa kata benda yang biasanya tidak dapat dihitung. Yang pertama, ada accommodation, advice, baggage, behavior, bread, chaos, damage, furniture, information, luck, luggage, news, permission, progress, scenery, traffic, weather, and work. Kita tidak dapat menggunakan a or an di uncountable noun, tetapi kita bisa mengatakan dengan ditambah kata ganti some atau a lot of. Jadi kita tidak mengatakan a bread, itu salah, gitu ya. Kita juga bisa pakai some dan any di uncountable noun. Perlu diingat, kita kan sudah bahas some dan any di countable noun. Coba kalian flashback, kalian ulas apa itu some dan any. Masih ingat?
Oke, jadi kita ulas sedikit. Jadi, some itu digunakan ketika kita berbicara tentang jumlah yang tidak pasti, tetapi lebih dari 0. Contohnya, we listen to some music. Kita lihat contohnya ya. We listen to some music. Menurut kalian, kenapa memakai some? Apa hayo? Coba kalian flashback ke materi sebelumnya di countable noun. Kalian ulas kenapa memakai some. Oke, saya ulang kembali. Jadi, some itu untuk hal yang tidak terhitung tetapi ada, begitu. Kayak musik contohnya, kita nggak bisa hitung berapa banyak musik yang kita dengar. Tetapi kita bisa bilang, we listen to some music, pakai some, beberapa, gitu. Sampai sini paham? Oke, lanjut ke any. Any, coba kalian ingat kembali, any itu digunakan ketika apa? So, any digunakan ketika kita berbicara tentang jumlah yang tidak pasti, tetapi bisa jadi 0. Atau bisa juga untuk kemungkinan adanya sesuatu. Jadi, untuk menanyakan ada atau tidak seperti itu. Coba kalian lihat contohnya. Did you buy any apple juice? Ingat, any untuk menanyakan atau bilang enggak ada. Kayak jus apel contohnya, kita nggak bisa hitung jus apel. Ingat ya, kita tidak bisa hitung jus apel, tapi kita bisa tanya seperti contoh tadi. Did you buy any apple juice? Atau there isn't any apple juice. Jadi simpulannya, some itu buat bilang ada tapi tidak jelas berapa banyak. Kalau any buat tanya, menanyakan atau bilang enggak ada atau tidak gitu. So, di uncountable noun, kita bisa gunain much dan little. Kita bahas much dulu. Kalian ada tahu much itu apa? Much itu artinya banyak. Much digunakan untuk hal yang tidak terhitung, tapi banyak. Contohnya, seperti yang kalian lihat, we didn't do much shopping. Shopping atau belanja adalah hal yang tidak terhitung. Kita nggak bisa nih menghitung berapa banyak belanjaan, tapi kita bisa bilang, we didn't do much shopping. Jadi, hilang banyak, tapi nggak banyak banget, gitu. Kita bahas little. Little itu artinya sedikit. Little digunakan untuk hal yang tidak terhitung, tapi jumlahnya sedikit. Seperti contoh yang kalian bisa lihat, I have a little work to do. Work atau pekerjaan adalah hal yang tidak bisa dihitung. Kayak kita tidak bisa nih menghitung berapa banyak pekerjaan, tetapi kita bisa bilang, I have a little work to do. Jadi intinya, little itu untuk bilang jumlah yang sedikit. Gitu. Ingat ya perbedaannya, itu jelas loh. Much buat bilang banyak, tapi nggak banyak banget. Sedangkan little buat bilang sedikit. Begitu. Kita coba isi soal di bawah ini. Nanti kita bahas. Kalian bisa isi berdasarkan yang ada di kotak ungu itu.
Kalian bisa pause video ini, nanti kita bahas. Kalian boleh jawabnya. Kita bahas contoh soal nomor 1. I need bla 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 time to relax. Itu kalian jawab apa? Kalian isi apa? Ayo. Nah, jawabannya itu some. Kenapa? Kita tahu kalau time itu kan uncountable noun. Jadi kenapa pakai some? Karena kita tidak tahu berapa banyak waktu yang dibutuhkan, tetapi kita tahu bahwa yang dibutuhkan itu cuman beberapa waktu untuk relax gitu. Ingat ya, time itu termasuk uncountable noun. Contoh yang kedua, kalian jawab apa? Apakah much? Apakah any? Apakah some? Apakah little? Jadi, contoh soal yang nomor 2 itu, there isn't bla 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 milk left. Kalian isi apa titik-titik itu? Yang jawab much itu benar. Nah, kenapa jawabannya much? Di sini kita tahu ya, kalau milk, susu, itu uncountable noun, bentuk cairan seperti yang diulas tadi, seperti kopi, teh, jus, itu kan uncountable noun. Kita bisa ngitung melalui takaran atau wadah gitu. Maka milik itu disebutnya uncountable noun. Kita pakai much karena kita tahu bahwa ada sedikit susu yang tersisa, tetapi kita tidak tahu berapa banyak gitu. Oke, lanjut. Contoh soal yang ketiga. Did you drink bla 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 coffee today? Jawabannya itu apa? Little atau any? Kenapa? Oke, jawabannya adalah any. Kenapa? Kita lihat dulu yang menjadi noun objeknya apa. Coffee ya. Coffee itu termasuk uncountable noun. Tidak terhitung. Kita pakai any karena any itu untuk menanyakan. Dan kita tidak tahu apakah mereka minum kopi atau tidak hari ini. Gitu. Jadi ingat fungsinya ya. Any itu untuk menanyakan iya atau tidak, ada atau tidak, begitu. Lanjut ke contoh soal nomor 4. I have bla 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 money left. Jadi sisanya tinggal little. Money itu termasuk uncountable noun. Kenapa pakai little? Karena kita tahu bahwa ada sedikit uang yang tersisa, tapi tidak tahu berapa banyak, tidak tahu jumlah pastinya. Jadi, pakai little. Intinya di sini kalian udah paham belum? Kalau belum atau memang masih kurang paham, di sini ada perbedaan antara much, some, any, dan little. Kita langsung saja. Much lebih menekankan pada jumlah yang banyak. Jadi much ini tidak spesifik jumlah banyaknya gitu. Sedangkan some lebih menekankan pada jumlah yang tidak pasti, tetapi tidak terlalu banyak dan tidak spesifik jumlah banyaknya. Tetapi antara some dan much ini posisinya lebih banyak much daripada some. Tapi bisa berbeda tergantung pada konteksnya gitu. Kalau any dan little itu seperti apa perbedaannya? Oke, kalau any itu untuk menunjukkan pertanyaan ada atau tidak, seperti yang sudah dibahas sebelumnya gitu.
Sedangkan little digunakan untuk menanyakan jumlah yang sedikit. Gitu. Bagaimana dengan some dan little? Jadi perbedaannya, gunakan some ketika tidak tahu persis berapa banyak, tetapi kita tahu bahwa ada sesuatu gitu. Kalau little itu digunakan ketika kita tahu bahwa jumlahnya kecil atau sedikit gitu. Udah tuntas ya pembahasan countable and uncountable noun. Kita lanjut ke jenis noun yang kedua, yaitu concrete and abstract noun. Kita bahas concrete noun terlebih dahulu ya. Concrete noun adalah noun yang dapat diamati oleh panca indera. Contohnya, pen, flower, book, table, dan etc. Bagaimana dengan teacher? Apakah teacher termasuk concrete noun? Iya atau tidak? Jadi, concrete noun itu bisa merujuk pada 4. Yang pertama, people. Yang kedua, place. Yang ketiga, things. Yang keempat, substance. Kalau people itu seperti teacher, mother, doctor, grandmother, father, gitu. Kalau place itu lebih ke bangunan ya. Place seperti hospital, market, school, and etc. Yang ketiga ada things seperti contoh di awal itu ada pen, book, table, chair, flower. Yang keempat ada substance. Substance like wood, water, plastic. Jadi intinya, jika kalian bisa melihat, menyentuh, mencium, mendengar, itu dinamakan concrete noun yang bisa diamati oleh panca indera. Sampai sini paham? Selanjutnya mengenai abstract noun, pasangan dari concrete noun. Nah, abstract noun ini adalah noun yang tidak diamati oleh panca indera, jadi kebalikan dari concrete noun. Nah, noun ini biasanya ditandai dengan akhiran seperti nes, nc, ion, men, it, t, sion, dan lain-lain. Contohnya seperti sadness, love, joy, motivation. Nah, abstract noun biasanya lebih ke emotion dan idea. Ini ada sedikit soal, silahkan kalian tentukan noun di dalam kotak itu dan sesuaikan yang mana konkret dan abstract noun. Kalian bisa pause videonya dulu. Kalian bisa kerjakan ya. Selanjutnya, kita bahas jenis noun yang ketiga, yaitu common dan proper noun. Pertama, kita akan bahas common noun dulu. Apakah kalian tahu common noun itu? Apa sih common noun itu? Gitu. Ada yang tahu? Jadi, common noun adalah noun yang mengacu pada hal-hal yang masih umum, masih general. Sehingga ada aturan penulisannya. Kita tidak menggunakan huruf kapital untuk common noun kecuali untuk mengawali sebuah kalimat atau judul. Contoh common noun itu ada animals, fish, camera, university, and etc. Bagaimana kalau kata English? Masuk common noun atau bukan? Biar kalian tahu jawabannya, kalian simak videonya ya sampai habis. Lanjut ke proper noun.
proper noun adalah hiponim dari common noun. Apakah kalian tahu hiponim itu apa? Jadi, hiponim itu kata yang lebih spesifik, lebih khusus gitu. Contohnya kan kalau tadi di common noun itu contohnya ada animals. Nah, spesifiknya itu jenis-jenis hewannya. Kayak monkey, cat, dog, and etc. Jadi intinya proper noun itu lebih spesifik dari common noun gitu. Contoh lainnya kan ada tuna, cannon, Oxford, dan lain-lain. Coba kalian perhatikan contoh soal ini, kalian bisa draw sesuai dengan jawaban yang benar. Kalian bisa tentuin jawabannya. Jadi banyak ya tugasnya, tapi tidak apa-apa. Kita akan bahas regular plural noun. Apa sih regular noun itu? Regular noun adalah kata benda, noun, yang membentuk jamaknya dengan menambahkan s, es, is, ves, no di akhir kata. Jadi kalian bisa lihat aturan-aturan ini biar kalian lebih paham. Yang pertama, tambahkan s di akhir kata untuk membuat bentuk jamak atau lebih dari satu itu, plural. Contohnya, kalau yang di singular itu dogs tanpa s, kalau di plural itu dogs pakai s ditambah s. Begitu juga dengan cat. Seperti itu ya. Aturan kedua, tambahkan es di akhir kata jika singularnya berakhiran dengan kata s, x, ch, sh, dan z. Contohnya pada singular itu kan bus, box. Nah, ada yang bus itu berakhiran s. Kalau s itu pluralnya buses. Itu juga dengan box, pluralnya box. Aturan kedua, tambahkan es di akhir kata jika singularnya berakhiran dengan kata s, x, ch, sh, dan z. Contohnya pada singular itu kan bus, box. Nah, ada yang bus itu berakhiran s. Kalau s itu pluralnya buses. Itu juga dengan box, pluralnya boxes. Ingat ya, kata akhiran s, x, ch, sh, dan z. Aturan yang ketiga, ganti noun yang diikuti dengan huruf y menjadi is. Contohnya seperti yang kalian lihat, singular. Singularnya itu ada baby, pakai y. Nah, pluralnya babies, pakai ies belakangnya. Diganti ya, y-nya itu diganti dengan ies. Aturan yang keempat, ganti fe dengan ves. Maksudnya ganti noun yang diakhiri dengan huruf fe menjadi ves. Contohnya seperti yang kalian lihat, singularnya lives gitu. Selanjutnya ada juga nih noun yang tidak berubah bentuknya dalam bentuk jamak. Contohnya fish. Nah, fish ini tetap fish lah. Jadi tetap fish, tidak berubah dalam bentuk jamaknya gitu. Selanjutnya aturan yang keenam, tambahkan es jika noun berakhiran o untuk membentuk jamaknya. Seperti contoh singularnya potato, tomato. Nah, plural dari potato, potatoes. Begitu juga dengan tomato. Selanjutnya,
kita masuk pada jenis noun yang terakhir, yaitu irregular noun. Irregular noun adalah noun yang tidak mengikuti aturan umum. Jadi nggak ada aturan, tidak beraturan begitu. Contohnya bisa jadi untuk di kata singularnya A berubah menjadi E. Begitu juga dengan O berubah menjadi E. Seperti contohnya singular man. Jadi man. Nah, itu A-nya itu berubah jadi E. Begitu juga dengan woman dan woman. Thought, that, thought, fat. Ada person, itu singular. Pluralnya people. Singularnya child. Pluralnya children. Tuh. Selanjutnya ini ada tambahan materi noun mengenai penggunaan tanda kepemilikan seperti di PPT. Itu sebenarnya ada aturannya, jadi itu dinamakan apostrofis. Itu untuk orang dan hewan. Maksudnya kita menggunakan S itu untuk menunjukkan kepemilikan pada orang atau hewan. Contohnya, Tom's computer isn't working. Komputer milik Tom tidak berfungsi. Itu menunjukkan komputer milik Tom, gitu. Kecuali kita tidak menggunakan S itu, tanda petik S, untuk benda mati, kecuali benda tersebut dianggap orang atau hewan. Contohnya, the cat's tail. Tuh. Lanjut, aturan yang kedua, untuk kata benda tunggal dan jamak. Untuk kata benda tunggal, kita bisa tambah tanda petik S di akhir kata. Contohnya, my sister's room, kamar adikku. Untuk kata selanjutnya, untuk kata benda jamak yang tidak berakhiran S, kita juga menambahkan tanda petik S di akhir kata. Contohnya, the children's book, buku anak-anak. Untuk kata benda jamak yang berakhiran S, sedangkan untuk kata benda jamak yang berakhiran S, kita hanya menambahkan tanda petik saja di akhir kata tanpa S seperti yang di atas tadi. Contohnya, the Anda's house. Contoh lain, the Carter's house. Gitu. Sampai sini paham atau masih belum paham? Yang C, penggunaan tanda petik S untuk organisasi. Penggunaan S untuk organisasi. Maksudnya untuk menunjukkan kepemilikan pada organisasi. Contohnya seperti yang kalian lihat, the company's success, keberhasilan perusahaan. Kita juga bisa menggunakan tanda petik S untuk menunjukkan kepemilikan pada tempat. Contohnya, the city street. The city street, jalan-jalan di kota. Aturan yang terakhir, penggunaan tanda petik S dengan kata waktu, seperti yesterday, next week, periode. Contohnya, next week's meeting, pertemuan minggu depan. A week's holiday, liburan seminggu. Jadi itu adalah aturan penggunaan tanda kepemilikan dalam bahasa Inggris, gitu. Apakah sampai sini kalian sudah paham atau belum? Kalian di slide selanjutnya kalian bisa mengerjakan soal. Jadi nanti saya akan kasih exercise, latihan soal
dari mulai jenis-jenis noun. Karena di artikel kalian sudah mengerjakan soal ya. Jadi kalian bisa mengerjakan mulai dari tentang mengenai noun, jenis-jenis noun, fungsi noun gitu. Oke, sampai di sini video untuk chapter pertama mengenai materi artikel dan noun. Semoga yang menonton video ini bisa paham dan mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Bye-bye.